Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari IPv 6 Addressing Format and Rules. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Masalah pada IPv 4, menjelaskan mengapa pengalamatan IPv 6 diperlukan. 2. Pengalamatan IPv 6, menjelaskan cara merepresentasikan alamat IPv 6. IPv 4 mengalami kekurangan alamat, sehingga diperlukan IPv 6 sebagai penerusnya. IPv 6 memiliki ruang alamat 128 bit yang jauh lebih besar dengan 340 undecillion alamat yang memungkinkan. Selain kapasitas alamat yang lebih besar, IPv 6 memperbaiki berbagai keterbatasan IPv 4, seperti melalui ICMPv 6 yang menyertakan resolusi alamat dan konfigurasi otomatis. Kekurangan alamat IPv 4 menjadi dorongan utama beralih ke IPv 6, terutama di wilayah seperti Afrika dan Asia yang semakin terhubung ke internet. IPv 4 memiliki batas maksimum 4,3 miliar alamat, dan meskipun penggunaan NAT memperlambat habisnya ruang alamat, NAT memiliki masalah, seperti meningkatkan latensi dan membatasi komunikasi peer-to-peer. Dengan meningkatnya jumlah perangkat mobile, penyedia layanan mobile memimpin transisi ke IPv 6. Banyak penyedia layanan internet atau ISP besar dan penyedia konten seperti YouTube, Facebook, dan Netflix telah beralih ke IPv 6, begitu pula perusahaan besar seperti Microsoft dan LinkedIn. Internet of Things juga berkontribusi pada kebutuhan IPv 6 karena semakin banyak perangkat terhubung ke internet, mulai dari mobil hingga perangkat rumah tangga. Tidak ada tanggal spesifik untuk beralih ke IPv 6. Baik IPv 4 maupun IPv 6 akan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisi akan memakan waktu beberapa tahun. IETF telah menciptakan berbagai protokol dan alat untuk membantu administrator jaringan memigrasikan jaringan mereka ke IPv 6. Teknik migrasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. 1. Dual stack, memungkinkan IPv 4 dan IPv 6 hidup berdampingan pada segmen jaringan yang sama. Perangkat dual stack menjalankan tumpukan protokol IPv 4 dan IPv 6 secara bersamaan. 2. Tunneling, metode untuk mengangkut paket IPv 6 melalui jaringan IPv 4 dengan mengenkapsulasi paket IPv 6 di dalam paket IPv 4. 3. Translation, Network Address Translation 64 atau NAT64 memungkinkan perangkat yang mendukung IPv 6 berkomunikasi dengan perangkat yang mendukung IPv 4 menggunakan teknik translasi yang mirip dengan NAT untuk IPv 4. Tunneling dan translasi digunakan untuk transisi ke IPv 6 native dan hanya digunakan jika diperlukan. Tujuannya adalah komunikasi IPv 6 native dari sumber ke tujuan. Sebelum mempelajari pengalamatan IPv 6, penting untuk memahami bahwa alamat IPv 6 direpresentasikan dengan sistem bilangan heksadesimal, basis 16, yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Langkah pertama untuk mempelajari IPv 6 dalam jaringan adalah memahami cara penulisan dan format alamat IPv 6. Alamat IPv 6 jauh lebih besar daripada alamat IPv 4, sehingga kita tidak mungkin kehabisan alamat. Alamat IPv 6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai rangkaian nilai heksadesimal. Setiap 4 bit direpresentasikan oleh 1 digit heksadesimal, totalnya ada 32 nilai heksadesimal. Alamat IPv 6 tidak PK huruf besar atau kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar. Format yang disukai untuk menulis alamat IPv 6 adalah X, 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 X dengan setiap X terdiri dari 4 nilai heksadesimal. Istilah oktet mengacu pada 8 bit dari alamat IPv 4. Dalam IPv 6, hextet adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk merujuk pada segmen 16 bit atau 4 nilai heksadesimal. Setiap X adalah satu hextet yang terdiri dari 16 bit atau 4 digit heksadesimal. Format yang disukai berarti menulis alamat IPv 6 menggunakan semua 32 digit heksadesimal. Namun, ini tidak berarti bahwa ini adalah metode ideal untuk merepresentasikan alamat IPv 6. Dalam materi ini, Anda akan melihat 2 aturan yang membantu mengurangi jumlah digit yang diperlukan untuk merepresentasikan alamat IPv 6. IPv6 addresses are 128 bits in length and written as a string of hexadecimal values. IPv6 addresses are not case sensitive and can be written in either lowercase or uppercase. Every 4 bits is represented by a single hexadecimal digit for a total of 32 hexadecimal values. For example, the hexadecimal digit 2 is the equivalent in binary to the 4 bits 0010. Every 4 hexadecimal digits is 16 bits, separated by a colon. Each hexadecimal digit is 4 bits,
which makes it easy to represent the 128-bit IPv6 address. Each set of 4 hexadecimal segments is sometimes referred to as a hextet. When written with all 32 hexadecimal digits, this is known as the preferred format, which doesn't mean it is always the preferred way to display the address. There are 2 rules which can be used to reduce the number of hexadecimal digits used to represent an IPv6 address. The first rule to help reduce the notation of IPv6 addresses is to omit any leading zeros in any hextet. We are using spaces on each side of the colon to make it easier to read. In our first example, notice that only leading zeros have been omitted. Here is our next example. Once again, you can see that only leading zeros have been omitted, not trailing zeros. And the same holds true for our last example. You will notice that in all 3 examples, only leading zeros were omitted, not trailing zeros. Otherwise, you can see that we wouldn't know which zeros were omitted, leading zeros, trailing zeros, or both. Using this first rule, we know that it is only leading zeros that are omitted. The second rule can be used to further reduce the representation of an IPv6 address. Any single contiguous string of 1 or more 16-bit segments consisting of all zeros can be represented with a double colon. In our first example, we begin by using the first rule to omit leading zeros. Then the second rule is applied, which shows 2 contiguous all-zero hextets. Applying both of these rules gives us the following compressed address. We are using spaces to better demonstrate the differences. Here's what the address would actually look like. Here is our next example. Again, we begin by omitting the leading zeros. Then the second rule is applied, which shows 3 contiguous all-zero hextets. Applying both of these rules gives us the following compressed address. And once again, here's what the address would actually look like. And now for our last example. We begin by omitting leading zeros. Then the second rule is applied, which shows 4 contiguous all-zero hextets. Applying both of these rules gives us the following compressed address. And once again, here's what the address would actually look like. Notice the double colon occurs at the end of our address. The all zeros at the end of an IPv6 address is associated with an IPv6 network address. The double colon can be used only once within an address. Otherwise, there would be more than one possible resulting address. If an address has more than one contiguous string of all zero hextets, the best practice is to use the double colon on the longest string and apply the omitting leading zeros to the shorter string. If the strings are equal, the first string should use the double colon, but typically it comes down to personal preference. Kesimpulan untuk materi hari ini. Masalah IPv4. Kekurangan alamat IPv4 mendorong transisi ke IPv6 yang memiliki ruang alamat 128 bit dengan 340 undecillion kemungkinan alamat. IPv6 juga memperbaiki berbagai keterbatasan IPv4, seperti melalui ICMPv6 yang mendukung resolusi alamat dan konfigurasi otomatis. IPv4 dan IPv6 akan hidup berdampingan dengan masa transisi yang memakan waktu beberapa tahun. IETF menyediakan protokol seperti dual stack, tunneling, dan translation untuk membantu migrasi ke IPv6. Alamat IPv6 sepanjang 128 bit, ditulis dalam nilai heksadesimal. Setiap 4 bit direpresentasikan oleh 1 digit heksadesimal, dan 1 segmen 16 bit disebut hextet. Alamat IPv6 ditulis dalam format X, titik 2, 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 X seperti contoh berikut. V80.0000.2.000.2.000.2.0123.2 4567.289up.2 kef. Ada 2 aturan yang membantu menyederhanakan penulisan alamat IPv6. Aturan 1, hilangkan 0 di depan. 0 yang berada di depan dalam hextet dapat dihilangkan, seperti J01A, B, J menjadi J1A, B.
Aturan 2, tanda ganda titik 2 menggantikan satu atau lebih segmen 16 bit yang hanya berisi 0. Misalnya, alamat v2001.2db8.2kv.20.20.20.21 bisa ditulis sebagai v2001.2db8.2kv.21.2 ganda 1. Namun, tanda ini hanya bisa digunakan sekali dalam satu alamat. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.